Indonesia, Dr. Ferry Rahman. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Binda. Iya, apa kabar, Dr. Ferry? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Iya, dokter, ini di kondisi kita masih terus berjuang ya melawan pandemi corona. Iya, betul. Tapi tentunya kan memang di kondisi yang seperti ini butuh peran bersama, bukan hanya juga petugas kesehatan begitu ya, tapi Betul. juga dengan pemerintah dan masyarakat. Tapi kalau untuk sampai saat ini bagaimana dokter melihat penanganan juga dari pemerintah terkait mengenai kerumunan, aturan tegasnya seperti apa? Pandangan dari dokter seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan pertama mungkin dari kesiapan tenaga dokter, khususnya anggota Ikatan Dokter Indonesia, kita pasti selalu siap dan kita akan terus bersama masyarakat membantu pandemi ini cepat selesai. Karena seorang dokter itu terikat sebuah sumpah, ya, sumpah bahwa dokter itu mengedepankan sebuah kepentingan hajat, mengedepankan pelayanan yang baik, ya, tanpa terpengaruh kepentingan apapun. Yang kedua, dari kemampuan sarana dan prasarana, saya lihat pemerintah sudah cukup memadai, ya. Katakan rumah sakit Wisma Atlet, rumah sakit darurat maupun rumah sakit yang lain, mungkin pemerintah sudah menetapkan rumah sakit rujukan mana yang bisa sebagai tempat menangani pasien-pasien COVID. Itu sudah berjalan, ya. Dan pemerintah akan terus mengedukasi kepada masyarakat untuk terus menggalakkan 3M. Nah, lalu yang paling penting ini yaitu nomor 3, ya, saya kira masyarakat perlu disiplin terus untuk melaksanakan 3M itu. 3M ini bukan ketentuan Presiden Indonesia, bukan ketentuan Menteri Kesehatan Indonesia, namun 3M ini sudah ketentuan dunia. WHO sudah menetapkan hal demikian. Tidak ada satu negara pun yang tidak melaksanakan 3M, ya. Termasuk negara Islam sekalipun, ya. Katakan Saudi Arabia, di Mekah saja itu untuk melaksanakan ibadah itu dibatasi sangat jauh sekali. Mungkin lebih dari 1 meter, ya. Dan semua berjarak semua, ya, pada saat keliling Ka'bah itu mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Ya, begitupun mungkin saya kira di gereja maupun di agama Hindu maupun Buddha, rohaniawan sudah menetapkan hal-hal demikian, ya. Jadi ya, dalam hal ibadah pun harus mengikuti protokol kesehatan. Lalu yang keempat, yang paling penting adalah law enforcement yang kuat dari pemerintah, ya. Baik itu berupa punishment, ya, terhadap masyarakat yang katakan melanggar, ya, itu perlu. Saya lihat pemerintah dulu sudah menetapkan itu hukuman, katakan denda atau apapun bagi yang masyarakat yang tidak menggunakan masker. Namun hari ini yang kita lihat adalah sebuah sayang sekali, ya, terkadang masyarakat ini menggunakan masker tapi maskernya ditaruh di leher, ya. Ingat, padahal yang namanya COVID itu penyebaran utamanya adalah melalui, ya, sebaran melalui percikan droplet. Itu yang paling utama. Apalagi kerumunan yang begitu padat sekali, kerumunan yang begitu sangat dekat sekali, ya kan, sangat mungkin seseorang menjadi OTG, orang tanpa gejala, ya. Mungkin orangnya OTG, namun pada saat dia pulang ke rumah, ya, katakan sanak saudara, ya kan, ada penyakit komorbid, penyakit lain-lain, akhirnya itu yang pernah disampaikan, menjadi klaster keluarga, akhirnya di rumah pun tersebar. Apalagi kalau punya penyakit komorbid, maka COVID ini akan menjadi lebih ganas lagi. Namun kita punya sebuah cerita harapan, yaitu adanya vaksinasi, ya kan. Vaksinasi ini hari ini masih memasuki fase ketiga, ya. Mudah-mudahan vaksinasi ini uji cobanya berhasil sehingga bisa dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Namun hari ini tidak ada satu negara pun yang sukses dalam penanganan vaksinasi COVID-19. Tidak ada satu contoh, karena semua masih berproses semua, ya. Tapi kemarin ada angin segar, ada vaksinasi dari Amerika yang 90% efektif. Tapi juga itu belum terlaksana, ya. Tapi dari kesemuanya itu yang paling penting adalah disiplin masyarakat dalam menegakkan 3M. 3M bukan cuma lip service. Saya kira bukan cuma tenaga kesehatan, bukan cuma pemerintah,
saya berharap pemuka agama, tokoh masyarakat, semuanya juga menghimbau kepada warganya, kepada santrinya, kepada Mhm. masyarakatnya untuk benar-benar mematuhi 3M ya. Hari ini pertemuan banyak dilakukan virtual. Doa bersama pun juga bisa melalui virtual. Insya Allah sampai ya, insya Allah sampai ya. Jadi saya kira itu bisa disiasati ya, karena penyebaran COVID ini belum selesai. Tidak ada satu negara pun yang menganggap COVID ini sudah selesai, belum ada ya. Dan saya kemarin mendapatkan laporan ya, hari ini kasusnya meningkat lagi. Kemarin-kemarin Mhm. kita kasusnya itu cuma di angka 3.000, namun hari ini sudah 4.000 lagi. Ya Allah, ada apa ini, ya kan? Itu. Iya. Yang kemarin Wisma Atlet satu tower sudah ditutup, mungkin bisa akan dibuka lagi nih. Tentu yang kayak gini tidak kita harapkan. Ini akan memberi dampak yang sangat signifikan tidak hanya kepada tenaga kesehatan kami, namun juga kepada keluarga kita ya. Ya, Mhm. saya tahu persis eh, warga yang saya tangani pada saat penanganan COVID ya. Sedih, Mbak, ya. Kalau semisalnya sampai wafat itu keluarga tidak bisa nganterin, tidak bisa ngapa-ngapain, sedih, Iya. ya kan? Ya, saya mohon masyarakat dari hati ke hati, ayo sama-sama kita melaksanakan 3M ini secara baik. 3M bukan lip service. Saya kira itu paling penting ya. Iya. Artinya PSBB transisi yang saat ini juga dijalankan tidak akan benar-benar efektif sepenuhnya. Dokter melihatnya bagaimana? Iya, PSBB transisi ini adalah bagian dari sebuah model ya. Ini bukan lockdown total ya. Mhm. Artinya masyarakat dapat melakukan aktivitas, namun juga dengan batasan-batasan yang mesti diperhatikan ya. Katakan jaga jarak, tidak berkerumun ya, karena kerumunan itu adalah predisposisi utama penyebaran COVID-19. Itu yang paling penting. Dan itu saya kira itu negara manapun semua sudah sepakat itu ya kan, kerumunan untuk Mhm. hari ini dihindari ya. Dan PSBB saya kira kemarin beberapa hari kan sempat efektif ya, namun tolong masyarakat, ini bukan suatu yang normal, bukan sekadar sesuatu yang sudah kembali seperti tahun 2019, bukan seperti Mhm. 2018 ya. Ini masih hal yang berbeda. Pandemi ini belum selesai ya. Iya. Lalu dokter kalau melihat dengan kejadian seperti beberapa hari kemarin kan sempat ada kerumunan bahkan sampai puluhan ribu begitu Iya, orang yang betul, tanpa menjaga jarak. Wah, ini betul. mungkin apa yang menjadi pesan juga terkait mengenai kondisi ini, dokter? Ya, saya kira tadi saya sampaikan, ya kan, Mhm. bahwa pandemi COVID-19 ini bukan tanggung jawab tenaga kesehatan semata, bukan tanggung jawab dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Bukan juga menjadi tanggung jawab pemerintah semata, bukan menjadi jawab eh, aparat Pemda maupun dan lain-lain. Namun hari ini perlu kehadiran semua pihak. Ayo sama-sama kita patuhi, dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat, dan siapapun, tokoh adat, siapapun, ya kan, untuk Hmm. menghimbau benar-benar melaksanakan 3M ini. Saya kira doa bisa dilakukan melalui virtual, saya kira, ya kan. Insya Allah dengan niat yang tulus, insya Allah tetap juga akan sampai, ya kan. Saya kira kalau misalnya dihimbau demikian, saya yakin juga ini menjadi hal yang positif ya. Ya toh Mhm. kami sendiri di Ikatan Dokter Indonesia ya, pertemuan maupun seminar semua dilakukan secara daring kami sendiri. Anak-anak kami saja belajar secara daring, ya kan, tidak Mhm. dipaksakan datang ke sekolah. Padahal anak-anak kami itu sudah rindu hadir, pengen datang ke sekolah. Iya. Tapi situasinya tidak memungkinkan. Kalau mau saya paksakan bisa, ayo kita sekolah semua, tapi tidak, karena ini jangan sampai menjadi sebuah sebaran virus nanti di mana-mana. Itu yang tidak kita harapkan. Baik. Dokter Ferry, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Sehat-sehat selalu juga untuk dokter ya. Sama-sama, terima kasih Mbak. Selamat Ya, pagi, dokter. selamat pagi. Demikian Wasekjen Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Ferry Rahman, MKM.